Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, barakallahu fikum wa a'azakum. Di pagi hari yang agak semeriwing, dingin, sejuk, ditemani gemericik hujan, menambah kesyahduhan dan suasana yang begitu khidmat, dari rumah masing-masing kita langkahkan kaki ini. Allah berikan dan perkenankan taufik hidayahnya kepada kita semua. Tadi kita laksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita manfaatkan beberapa menit ke depan untuk sama-sama jamaah sekalian kita coba mentadabburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan bimbingan para ulama menghayati dan sedikit kita memahami tafsir dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, agar menambah pemahaman kita, kesadaran diri kita terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga memiliki bekas, memiliki pengaruh dalam kehidupan. Setelah pengaruh itu muncul dalam hati setiap kali kita mendengarkan atau langsung membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Bisa membaca ayat suci Al-Quran merupakan anugerah yang luar biasa. Lebih-lebih kalau kita bisa memahami makna, kandungan, tafsir dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat suci Al-Quran yang kita baca atau kita dengar, keindahan dan keistimewaannya akan lebih lengkap dan lebih sempurna. Inilah yang target harusnya ada. Minimal ayat-ayat yang rutin wajib harus dibaca dalam sholat seperti Al-Fatihah ini, atau ayat-ayat yang sering kita dengar dikala imam membaca dalam sholat di mana kita menjadi makmumnya. Biasanya umumnya rata-rata juz amma, kan seperti itu ya jamaah sekalian. Minimal surat-surat itu kita mengetahui secara umum makna dan tafsir sehingga lebih mengena. Lebih-lebih juz amma rata-rata tentang konsep tauhid, sedang mendobrak akidah manusia dan menyadarkan betapa pentingnya membangun landasan akidah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk salah satu ciri nuansa dari surat-surat Makkiyah yang Allah bangun mental para sahabat di awal-awal dakwah selama 13 tahun di kota Mekah. Karena mereka berhadapan dengan akidah yang tidak sejalan dan keluar dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah kepada selain Allah, menyembah Allah, tetapi di samping itu juga mengagungkan makhluk, berhala, patung, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan hal yang memang kita akui ini begitu sederhana jamaah sekalian, karena memang masalah tafsir sangat-sangat perlu kita di bawah bimbingan para ulama. Mereka lah yang memahami
Merekalah orang-orang yang dengan keilmuan dari Allah Subhanahu wa taala bisa mengarahkan kita untuk memahami Al-Qur'an secara baik. Bukan dengan akal semata kita, bukan jamaah sekalian. Ingat, akal jangan sampai kita kultuskan sehingga akal ini berhak untuk menjadi hakim di hadapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Akal kita gunakan untuk membantu memahami agama Islam, firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja peranan akal. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, sudah dia akan melakukan tindakan-tindakan yang justru akan berhadapan dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit penyemangat, mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mentadaburi, menghayati, merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tafsir yang bersahaja ini. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai jamaah sekalian, insyaallah. Hari ini kita akan langsung masuk surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah termasuk surat yang memiliki beberapa kandungan makna yang agung dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita pilih surat Al-Fatihah untuk mengawali usaha kita mencoba mengetahui tafsir Al-Quranul Karim. Sebelum kita masuk, nanti saya minta bantuan mungkin untuk membacakan Al-Fatihah. Boleh Ustaz nanti ya? Apa-apa ya? Saya nggak pede jamaah sekalian di hadapan imam untuk membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik jadi pendengar yang baik saja. Bahkan Nabi alaihissalam pun beliau pernah mendengarkan Al-Quran dari bacaan sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud terkenal dengan suaranya yang merdu di antara kalangan para sahabat. Salah satu sahabat yang suaranya merdu, Nabi minta dibacakan. Abdullah bin Mas'ud pun kaget. Anda minta dibacakan padahal Al-Quran turun kepada Anda wahai Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, ya tidak apa-apa, sesekali saya ingin mendengar bacaan Al-Quran dari selain saya. Allahu a'lam bishawab. Yang pertama, Asma'us surati. Telah kita ketahui jamaah sekalian, Al-Quranul Karim dengan 114 surat terkadang tidak cukup dengan satu nama. Banyak nama-nama yang menyandang dari Al-Quran, dari nama-nama surat tersebut. Di antaranya adalah Al-Fatihah. Apa saja nama dari Al-Fatihah? Kita coba simak bersama. Thabata li suratil Fatihati iddatu asma'. Ada beberapa nama surat Al-Fatihah, kata penulis di sini. Wahia di antaranya adalah Fatihatul Kitab. Nama yang pertama apa? Fatihatul Kitab. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, imamnya ahli tafsir, pemimpin ahli tafsir, summiyat Fatihatul Kitab, dinamakan Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah ini, li'annaha yuftatahu bi kitabatiha al-masahif. Sebab Al-Quranul Karim diawali suratnya dalam penulisan Al-Quranul Karim dengan surat apa? Al-Fatihah. Maka disebut dengan Fatihatul Kitab. Fatihah artinya pembuka, yang membuka Alkitab, Al-Quranul Karim, pembuka Al-Quran. Wa yuqra biha fis salawat. Disebut juga Fatihatul Kitab karena surat Al-Fatihah ini dibaca di dalam solat-solat. Fahiyya fawatih lima yatluha min suaril Qur'ani fil kitabati wal qiraah. Al-Fatihah ini pembuka dari seluruh surat-surat yang akan kita baca di dalam Al-Quranul Karim. Ini nama yang pertama, Fatihatul Kitab. Nama yang kedua, Ummul Quran. Kalau kita terjemahkan secara bebas, induknya Al-Quran. Kata Imam Ibnu Jarir lagi, summiyat Ummul Quran, dinamakan induknya Al-Quran, litaqaddumiha ala sairi suwaril Quran
ghairiha. Karena kedudukannya yang paling pertama di antara seluruh surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga orang Arab biasa memberikan sebuah istilah itu dengan kata-kata untuk sesuatu yang menunjukkan dia paling pertama, dia yang paling mengumpulkan segala sesuatu. Orang Arab seperti itu menggunakan. Maka tak heran nama lain dari Al-Qur'anul Karim adalah Ummul Qur'an, induknya Al-Qur'anul Karim. Di samping posisinya yang paling pertama, kandungannya juga yang paling agung dan mencakup seluruh pembahasan yang ada di surat-surat 113 lainnya. Bisa dipahami jamaah sekalian? Nama yang kedua. Nama yang ketiga, Ummul Kitab. Hampir mirip. Diawali dengan Kalau kita terjemahkan, induknya Alkitab. Alkitab di sini apa maksudnya? Al-Qur'anul Karim. Ini nama yang ketiga. Nama yang keempat, As-Sab'ul Mathani. As-Sab' artinya 7. Al-Mathani artinya at-takrar, berulang-ulang. Jadi kalau kita gabungkan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, khususnya dalam keadaan apa? Sholat. Bisa dipahami? Ingat, para ulama semua sepakat ayat di dalam surat Al-Fatihah jumlahnya berapa? 7. Tetapi mereka berbeda pendapat 7 ini pada bunyi lafaz ayat yang mana saja. Salah satu perbedaannya, mereka mengatakan sebagian berpendapat Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Sebagian lagi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari ayat. Allahu a'lam bishawab. Jadi nama yang keempat kembali lagi adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Yang kelima, Al-Qur'anul Azim. Ini nama Al-Fatihah berikutnya. Al-Quran yang agung. Disebut dengan nama ini lantaran kandungan Al-Quran yang mencakup kebutuhan hidup agar menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu disebut dengan Al-Quranul Azim. Nama yang keenam, Suratul Hamdi, surat pujian. Karena di dalam Al-Fatihah ada pujian hamba kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini tercantum kalau kita ikuti pendapat secara umum. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, berarti ayat keduanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ ada arti yang menunjukkan puja-puji manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segala keadaan dan kondisi Allah maha terpuji, karena Allah tidak memiliki kekurangan dan aib sedikit pun, beda dengan hamba atau makhluk atau manusia seperti kita ini. Inilah dia jamaah sekalian, 6 nama. Sebenarnya banyak. Ada satu referensi bahkan memberikan data sampai kurang lebih 19 nama bagi Al-Fatihah. Allahu a'lam, mungkin bisa dikatakan Al-Fatihah satu-satunya surat yang memiliki nama paling banyak di antara surat-surat lainnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satu namanya disebut dengan Suratul Ruqyah, surat Ruqyah. Tahu Ruqyah jamaah? Hal ini lantaran pernah sebagian sahabat melakukan safar, lalu tiba istirahat dulu di sebuah kampung yang dimana di situ ada suku yang mendiami. Beberapa sahabat minta untuk dijamu, namun mereka menolak. Ya sudah, para sahabat tidak memaksa. Mereka kemudian agak menjauh dari wilayah suku tersebut supaya tidak mengganggu. Ini akhlak Islam jamaah sekalian. Kalau memang gak dikasih, jangan maksa. Ini malah memaksa, betul nggak? Malah merampas barang milik orang lain. Nah,
Bukan akhlak seorang hamba Allah, muslim atau muslimah, memaksakan kehendak kita kepada orang lain atau dari orang lain, apalagi merampas barang milik orang lain. Ini sama sekali bukan ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian agak menjauh dari suku tersebut. Qadarullah wa masyafa'al. Ternyata pemimpin sukunya ini kena sengatan kalajengking. Tahu kalajengking? Lalu terjadi perubahan drastis dari warna tubuhnya karena kena racun atau bisa seperti itu katakanlah. Rakyatnya agak bingung. Kemudian mereka teringat, bagaimana kalau seandainya kita minta tolong sama beberapa orang musafir itu. Ya sudah, sebagian utusan datang, para sahabat Nabi meminta satu persyaratan. Kalau seandainya kami bisa mengobati kepala suku kalian, suguhkan kami sedikit makanan dan minuman untuk bisa mengganjal perut dan kami bisa melanjutkan perjalanan. Deal, setuju. Diruqyah oleh sahabat dengan Al-Fatihah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sembuh seketika. Kemudian disampaikan ini kepada Nabi SAW dan dibenarkan. Ini yang namanya iqrar atau takrirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah kemudian sebagian ulama menyebutkan salah satu nama surat Al-Fatihah dengan suratul Ruqyah, surat Ar-Ruqyah. Namun yang saya belum dapat Allahu a'lam bisawab, Allahu a'lam, adalah Al-Quranul Karim. Kita sering mengucapkan Al-Quranul Karim, Ustaz ya. Kenapa kok tidak tercantum Allahu a'lam? Tolong jamaah sekalian yang punya informasi berbagi ilmu. Nanti kalau seandainya tahu, oh misalnya di kitab ini ada disebutkan di situ nama Al-Fatihah, salah satunya adalah Al-Quranul Karim. Biar kita sama-sama merasakan nikmatnya mendapatkan ilmu. Monggo nanti di akhir mungkin bisa, kalau bagi jamaah yang mengetahui ada satu referensi mencantumkan bahwa salah satu nama Al-Fatihah adalah Al-Quranul Karim. Padahal kalimat Al-Quranul Karim itulah yang bersahabat dengan kita ya. Itu yang sering kita ucapkan. Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, fadailus surati wa khosaisuha. Keutamaan dan ciri khas surat Al-Fatihah. Ada beberapa jamaah sekalian. Yang pertama, annaha a'dhamu suratin fi kitabillahi ta'ala. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Ini dia surat yang paling agung. Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang telah terkenal, ala u'allimuka a'dhama suratin fil Quran, maukah kamu saya ajarkan surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Ini salah satu bukti kenapa Al-Fatihah menjadi surat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian keutamaan yang berikutnya, annaha nurun. Al-Fatihah adalah surat yang menciptakan satu cahaya. Walam yu'taha nabiyyun qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah Allah tabaraka wa taala memberikan surat Al-Fatihah ini kepada siapapun sebelum Nabi alaihissalatu wasallam atau selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikatakan ini salah satu dari keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam hadis lain misalnya 5 perkara, dalam redaksi yang lain 6 perkara mukjizat, kelebihan, keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam belum atau tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan beberapa keistimewaan dan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas tidak membedakan seorang rasul pun dan seorang nabi pun di antara mereka, namun Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan pernyataan sebagian yang lain Allah berikan dibandingkan sebagian yang lainnya. Lalu bagaimana cara kita memahami
Dua hal yang seakan-akan berlawanan ini jamaah sekalian. Kata para ulama, Allah tidak membedakan agama mereka, akidah mereka, ajaran mereka. Ajaran mereka satu, mengajak seluruh manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Tetapi yang membedakan syariatnya, tata cara ibadahnya. Ibadahnya kita, Nabi Muhammad SAW, dengan ibadahnya umat Nabi Musa sama apa beda? Ada perbedaan, mungkin ada sama, tapi sangat sedikit sekali dan kita tidak bisa untuk mencari rekam jejak secara detail seperti apa kesamaan antara kita dengan umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Nuh dan lain sebagainya. Tapi tetap memiliki satu kesamaan unsur, mentauhidkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ketaatan beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kesamaannya. Dan tidak bisa dipungkiri di antara para nabi ada kelebihan satu dengan yang lainnya. Kita mengenal ada istilah Rasul Ulul Azmi. Siapa saja? Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, lalu Nabi Musa, lalu Nabi Isa, lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimim kalau disingkat. Ada lagi Mimin, itu kalau tidak berdasarkan sejarah atau hidup mereka. Nimim atau mimin, gitu jamaah, cara mudah untuk menghafalkan. Tanya putra-putri antum semua, gimana? Biasanya mereka diajarkan di sekolah supaya mudah untuk menghafal, kadang-kadang disingkat mimin atau nimim. Itu cara kita memahami kata para ulama. Jadi tidak ada yang namanya kontradiksi atau saling bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Nggak mungkin. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan saya menemukan, berarti otaknya lagi agak-agak konslet. Hubungan, kalau konslet namanya apa? Hubungan jangka pendek ya? Apa? Iya betul. Arus jangka pendek. Lagi error. Karena nggak mungkin jamaah sekalian firman Allah bertentangan satu dengan yang lainnya. Keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, annahu bi qiraatiha tahsulul munajatu fi sholati bainal abdi wa rabbih. Al-Fatihah adalah cara seorang hamba itu berinteraksi dekat, berbisik-bisik dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya adalah dengan surat Al-Fatihah ini. Karena Al-Fatihah di samping mengandung ayat-ayat kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengakui segala kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat terakhirnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Di situ kita berharap cemas dengan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah dan pengharapan yang penuh, rasa takut yang begitu mendalam, minta kepada Allah agar kita diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak mungkin jamaah sekalian kita bisa beribadah, kita bisa merasakan nikmat dan lezatnya iman kalau bukan hidayah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya bisa beramal dengan hartanya, bisa setiap bulan ziarah ke tanah suci, setiap tahun menunaikan ibadah haji, bukan karena kekuatannya, bukan karena hartanya, tapi karena siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita angkuh, tidak boleh kita sombong, tidak boleh kita terlalu pede bahwa ini semua hasil usaha kita. Kalau begitu, apa bedanya kita dengan Qarun? Betul nggak jamaah? Diingatkan oleh Nabi Musa alaihi salam, orang kaya raya, mbok ya kamu ingat, mbok ya kamu eling, ini semua harus kamu tunaikan hartanya, kamu berikan, kamu sedekahkan, kamu bantu orang yang membutuhkan. Buat apa? Saya mendapatkan ini semua karena ilmu yang saya miliki. Sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong ini jamaah sekalian, penyakit hati yang kadang-kadang kalau kita nggak waspada bisa menggerogoti nama baik dan menciderai
kehidupan kita. Sombong. Waliyadu billah. Lihat iblis sombong. Suruh sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Karena sujud ibadah hanya untuk siapa? Allah. Fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis aba wastakbar. Kecuali iblis, dia sombong. Ketika ditanya kenapa kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala, malah menggunakan logikanya. Apa kata iblis? Laknatullah alaih. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam dari tanah ya Allah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Seolah-olah iblis ingin mengatakan tanah sama api lebih unggul siapa? Api. Tapi dia nggak melihat siapa yang memerintahkan. Bukan justru ditolak dengan logika semata. Coba kejadian ini jangan sampai terjadi pada diri kita, jamaah sekalian. Di hadapan kita ada hukum Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, di hadapan kita ada satu perintah. Misalnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Seruan Allah Subhanahu wa taala minimal 5 kali dalam sehari yang menunjukkan kita harus melaksanakan sholat 5 waktu yang hukumnya wajib. Jangan sampai kita menjadi iblis-iblis berikutnya. Mohon maaf dengan kalimat ini. Kita tegas aja jamaah sekalian. Seakan-akan panggilan Allah Subhanahu wa taala panggilan yang hanya sekedar nanti di jam sekian akan ada suara ini. Di jam sekian lagi akan ada suara ini. Bagaimana kemudian kita akan mendapatkan keberkahan? Kita berharap Allah akan mencurahkan nikmat dan rahmatnya. Kalau kepada peraturannya saja kita tidak mengindahkan, waliyadu billah. Giliran sakit dia minta, ya Allah hamba sakit, sembuhkan hamba. Giliran dia ingin mendapatkan pekerjaan lantaran dia sudah dikeluarkan dari pekerjaan yang lama, ya Allah hamba ini punya anak banyak, hamba punya tanggungan. Kenapa? Baru sekarang ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita curang ya jamaah sekalian. Di masa kita lapang, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masa sempit baru ingat Allah. Itu pun alhamdulillah mending. Yang lebih parahnya mau lapang mau sempit lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempit datang ke orang pintar. Kalau orang pintarnya maksudnya pintar bangunan, pintar menghitung matematika nggak masalah. Ini pintar yang katanya wah kayaknya nasib kamu ini pekan depan bisa bagus, bisa cemerlang. Kamu lakukan ini saja, tebar bunga ke sepanjang jalan misalnya. Hindari hal-hal seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Lanjut. Keutamaan yang berikutnya annaha la salata liman lam yaqra biha. Tidak sah solat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Salah satu yang menunjukkan bukti nama Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab yang tadi kita sudah bahas, bahkan urutannya yang paling pertama sabda Nabi alaihi salatu wasallam la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah, tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Makanya solat menjadi rukun solat. Al-Fatihah menjadi rukun solat, betul ya? Rukun solat. Tidak membaca Al-Fatihah batal langsung solatnya. Keutamaan yang berikutnya annaha ruqyatun syafiyatun biidnillahi ta'ala. Al-Fatihah ini bisa menjadi ruqyah yang menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Jadi yang namanya ruqyah jamaah sekalian sebenarnya tidak ada aturan baku. Yang penting pertama dengan menggunakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tidak ada unsur kesyirikan. Yang ketiga yakin seyakin-yakinnya yang menyembuhkan itu mutlak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita dan bukan yang lainnya, Allah. Kita menggunakan perantara firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ruqyah pun tidak mesti harus dengan Al-Quran. Meskipun yang paling utama dengan Al-Quran. Dengan menggunakan bahasa saja juga bisa. Nabi SAW pernah melihat ada anak kecil yang digendong oleh ibunya. Beliau tahu keadaan anak ini tidak normal.
Dan beliau tahu di dalam dirinya ada jin yang merasuk. Beliau hanya mengatakan, ukhruj adu Allah. Keluarlah kamu wahai musuh Allah. Keluar. Ada kisah nyata jamaah sekalian. Imam Ahmad. Pernah seorang wanita kerasukan jin. Susah untuk dikeluarkan. Kemudian salah satu muridnya Imam Ahmad melapor. Wahai Imam, ada seorang wanita kasihan. Dia kemasukan jin. Apa tindakan Imam Ahmad? Beliau ambil sendal beliau, kemudian beliau berikan kepada muridnya, bilang kepada jinnya, ini sendalnya Ahmad bin Hambal. Beliau taati perintah sang guru, kemudian sampai di depan wanita tersebut, wahai jin, saya bawakan sendalnya Imam Ahmad, keluar langsung jamaah sekalian. Qadarullah, beralih masa, meninggal dunia Imam Ahmad. Wanita ini kesurupan lagi. Jin yang sama pada saat itu. Wah, inisiatif muridnya Imam Ahmad. Dibawain lagi sendal, dikiranya bisa ampuh dan mujarab. Kata jinnya, kamu tahu enggak? Yang saya takut itu bukan sendalnya Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sendalnya ngapain juga saya takut lah. Jadi jamaah sekalian, terkadang kualitas seorang hamba itu juga bisa berpengaruh. Makanya kita mengenal istilah orang berwibawa. Betul nggak jamaah? Orang soleh itu berpengaruh. Sendalnya aja ditakuti sama jin. Apalagi orangnya. Lihat Umar bin Khattab. Gara-gara sosok Umar, jalan yang biasa dilewati Umar, setan satupun gak ada yang berani. Padahal Umar saat itu lagi gak lewat. Tapi mereka tahu, wah ini jalannya Umar. Udahlah, kalau sama Umar udah jangan main-main. Pernah gulat dengan Raja Jin, kalah. Di sini ada yang mau coba gulat sama Raja Jin? Nah, bunyi benda jatuh di dapur aja pas sendirian langsung ada, langsung astagfirullah. Seperti itu jamaah. Udah gitu ditambah kita hobi nonton yang seram-seram. Jamaah sekalian, tolong saya minta tolong titip kepada Anda semua, wahai para ayah, wahai para ibu, tolong perhatikan, tolong simak. Jangan Anda permudah putra-putri untuk menonton film-film horor. Jangan jamaah sekalian. Bisa merusak akidah. Ini bukan permasalahan yang remeh jamaah sekalian. Jangan sampai kita menjadi orang yang ikut andil membentuk pribadi putra-putri kita, generasi mereka yang akan menggantikan kita nanti, dengan mental-mental yang pada akhirnya tidak sesuai dengan akidah Islam. Dari mana ceritanya orang meninggal dunia kemudian dia gentayangan? Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang yang sudah meninggal, ruhnya sudah ada di dimensi lain. Yang namanya alam barzakh. Kita mengenal dengan alam kubur. Masing-masing alam gak bisa mereka tembus ke alam yang lainnya. Kita sekarang nih, alam dunia, gak bisa ke alam barzakh atau ke alam akhirat. Orang yang di alam barzakh gak bisa ke alam akhirat atau ke alam dunia. Sudah masing-masing sudah mendapatkan jatahnya sendiri-sendiri. Kalaupun memang itu namanya mungkin korin, jin yang selama ini melekat menyertai kita. Tapi tolong berikan ini sebuah peringatan, dan bagaimana caranya supaya putra-putri kita tidak terjatuh dan terjerumus dalam kesalahan fatal. Sekarang ini memang sulit jamaah sekalian. Kita untuk memantau 100% putra-putri kita. Kita bisa memantau di sisi kanan. Sisi kirinya bergelimangan. Betul nggak? Kita pantau sisi kiri, di belakang melimpah ruah. Saya punya teman, dia sudah berusaha, anaknya dijaga, diajarkan. Ketemu aja kosakata. Jadi kebun binatang jamaah sekalian. Sekarang ini bukan hanya ada di Ragunan. Di jalan juga ada kebun binatang. Coba aja orang berkelahi sama pengendara. Keluar tuh kebun binatang. Masya Allah. Apa saja dikeluarin. Kita hidup di zaman yang penuh dengan banyak fitnah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dikuatkan iman dan jiwa kita, dan diwafatkan di atas husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, ini yang terakhir. Yang berikutnya, bayanul makki wal madani. Suratul Fatihati suratun makkiyatun.
Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah. Kemudian baru kita masuk tafsir dengan diawali surat Al-Fatihah. Silakan Ustaz, minta izin dibacakan. Langsung. Ya, ta'awud, bismillah, langsung Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ucapan amin, alhamdulillah, kata para ulama, boleh diucapkan di dalam sholat dan juga di luar sholat setelah kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu a'lam bishawab. Ini sedikit tambahan. Kalau menurut sebagian ulama yang mengatakan 7 ayat dalam surat Al-Fatihah tidak termasuk dari bismillah, alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua. Seperti yang saya miliki sekarang ini, penulis lebih menguatkan alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua, Maliki yaumiddin ayat ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat keberapa? 6. Nah, di situ perbedaannya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat berapa? 7. Sedangkan yang sering kita dengar mungkin dari kecil, Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Setelahnya hampir mirip. Betul nggak jamaah sekalian? Hampir mirip. Allahu a'lam. Maksud saya, permasalahan seperti ini jangan kemudian kita alergi. Kita mulai sedikit demi sedikit beradaptasi dengan sikap dan cara pandang para ulama. Tapi ingat jamaah sekalian, perbedaan yang terjadi bukan menjadikan kita meremehkan dan merendahkan siapa? Ulama. Gak boleh. Mereka sosok orang yang sangat berjasa kepada agama Islam, kepada umat Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka curahkan tenaga, harta, dan lain sebagainya untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin sepanjang masa di antaranya kita. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang harus rela menjual seluruh hartanya. Imam Bukhari mendapatkan warisan 1000 dinar dari bapaknya. 1000 dinar itu kurang lebih kalau kita hitung rupiah kurang lebih 2 miliar rupiah. Habis cuma buat beli buku, buat beli pena. Kalau kita buat beli tanah ya jamaah sekalian, atau mungkin bikin kontrakan lagi, mungkin beli mobil baru atau ganti mobil baru. Imam Bukhari tidak. Para ulama dahulu jamaah sekalian punya rumah satu-satunya, saking cintanya kepada ilmu, mereka jual beli kitab. Tidak ada yang buat cemburu istri mereka kecuali buku-bukunya. Jadi istri para ulama dulu tuh cemburu bukan dengan wanita lain, tapi dengan para kitab-kitab ulama tersebut. Tapi jangan dipraktekkan setelah ini, Bu, kita jual rumah kita. Misalnya beli kitab-kitab. Tidak jamaah sekalian. Kalau mental dan iman kita masih setipis tisu, kata bahasa anak-anak sekarang, jangan nekat. Kita lebih baik manfaatkan yang ada. Seperti itu. Ini mengenai ayat. Saya minta bantuan dengan terjemahan supaya enak. Takutnya kalau tidak dengan terjemahan yang ada, nanti dikhawatirkan kurang memahami. Kita mulai jamaah sekalian. Tafsirul ayat. Tafsir ayat.
Alhamdulillahirabbil alamin sering diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maksudnya adalah jami'ul mahamidi lil ma'budi tabaraka wa ta'ala. Seluruh pujian hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi makhluk memiliki pujian karena akhlaknya baik, karena dermawan dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak memiliki pujian yang sempurna. Dia hanya memiliki pujian pada akhlak yang disenangi oleh orang lain. Contoh karena dia baik. Contoh karena dia suka sapa, suka senyum kepada tetangga. Atau dia dermawan, suka membantu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kondisi tak ada celah kecuali pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya pujian bagi Allah dan pujian bagi makhluk. Pujian bagi makhluk terbatas dengan kondisi-kondisi tertentu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna, tidak ada aib, tidak ada cacat. La yastahiquha illahu wahda subhanah. Tidak ada yang berhak mendapatkan pujian sempurna ini kecuali Allah saja. Wa huwa hamdun daimun wa mustamirun. Pujian yang senantiasa terus ada, tak akan pernah henti sepanjang masa. Allahu Akbar. Inilah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah. Sedangkan Allah kan alhamdulillah. Alhamdulillah sudah tadi pujian. Sekarang Allah. Allah ismun thabitun lahu subhanah. Allah adalah nama bagi dirinya yang melekat, yatadhamman sifatal uluhiyati lahu azza wa jalla, yang mana namanya ini mengandung arti sifat ketuhanan, wa maknahu al-ma'luh, di mana artinya adalah al-ma'luh, yang disembah, yang dipertuhankan. Allah itu dari asal kata ma'luh, ma'bud. Dan Allah satu-satunya nama yang tidak boleh diberikan kepada siapapun. Hanya khusus dia saja, subhanahu wa ta'ala. Dan Allah termasuk Asmaul Husna. Asmaul Husna yang paling agung, di mana seluruh nama-nama akan kembali bersumber pada nama itu. Inilah dia, Allah. Jadi Allah adalah sumber dari seluruh Asmaul Husna yang ada. Karena Allah mengandung sifat ketuhanan di mana tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami jamaah sekalian. Jadi Allah artinya al-ma'lu, yang disembah, yang dituhankan oleh makhluknya. Rabbil alamin. Apa arti Rabb? Rabb artinya adalah as-sayyid wal malik wal mudabbiru li jami'il alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb artinya adalah Tuhan secara bahasa, kemudian Malik, Raja, pemilik, Al-Mudabbir, yang mengatur. Rabb ini bisa digunakan untuk manusia, bisa digunakan lebih-lebih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah lebih layak dalam penggunaan kata Rabb. Contoh Rabb untuk manusia misalnya, Pak Edi adalah Rabb hadzal bait. Pak Edi pemilik rumah ini. Dalam kasus Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, sebelum itu kan dialog dengan kakeknya Nabi SAW, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib hanya mengatakan, ya sudah silakan kamu lakukan apa saja, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sesungguhnya saya ini hanya Rabbul Ibil, saya hanya pemilik unta-unta ini. Sedangkan rumah itu, maksudnya Ka'bah, ada Rabbnya, ada pemiliknya. Jadi dalam bahasa Arab dan ungkapan orang-orang Arab terdahulu, kata-kata Rabb itu bisa digunakan untuk manusia. Rabb, karena artinya Rabb adalah pemilik. Lalu Rabb untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di surat Al-Fatihah ini, artinya apa? Wa huwa kullu man siwallahi ta'ala min jami'i asnafil makhluqati fi kulli makanin wa zamanin. Allah adalah penguasa, Allah adalah pemilik,
Allah adalah pengatur tunggal bagi seluruh alam semesta ini. Selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala jenis dan ragam makhluk itu. Sedangkan Allah, dialah yang mengatur segalanya tanpa ada rasa lelah sedikit pun. Itu arti dari Rabbil Alamin, pemilik alam semesta atau Tuhan alam semesta. Kalau kita lihat terjemahan yang ada mungkin di Al-Quran terjemahan, bisa dipahami jamaah sekalian, Tuhan semesta alam. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim pernah kita bahas pada pertemuan lalu saat mengangkat tema pembahasan tafsir Bismillah atau Basmalah. Sama, Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di ayat dalam surat Al-Fatihah kita ketemu lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau di sini ayat 2. Kalau di umumnya Mushaf atau Al-Quran kita ayat ketiga. Kita ikut aja yang umumnya jamaah sekalian ya, biar tidak bingung. Di ayat ketiga Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahman? Apa arti Ar-Rahim? Ar-Rahman dzu rahmatil wasi'ati li jami'i khalqihi. Ar-Rahman itu artinya adalah zat, yang saya maksudkan zat siapa? Allah tentunya. Allah pemilik rahmat yang sangat luas li jami'i khalqihi, untuk seluruh makhluk. Rahman menunjukkan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Semuanya dikasih sama Allah. Seluruh kebutuhannya dikasih sama Allah. Tanpa pandang bulu, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Baik dari bangsa jin, manusia, hewan, dan seluruh makhluk di alam semesta ini mendapatkan rahmatnya Allah. Inilah arti dari Ar-Rahman. Orang kafir sedikit sekalipun, ketika mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan. Kalau mereka berbuat baik, Allah akan balas. Tapi bedanya langsung di dunia. Langsung di dunia. Makanya tidak heran jamaah sekalian, kalau misalnya orang-orang kafir hidupnya kayak berlimpah ruah harta. Mungkin mereka punya kebaikan banyak, tapi lunas langsung cash Allah berikan. Di akhirat sudah tidak memiliki apa-apa. Maka jangan kita iri. Jangan kita sedih. Kita itu sedang diarahkan sama Allah agar punya tabungan di akhirat. Makanya jangan pernah kita merasa, kok kayaknya saya gak pernah diberikan. Jangan jamaah sekalian. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, aku berdasarkan prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, ya sudah, yang kita dapatkan murkanya Allah. Tapi kalau kita berprasangka baik, insya Allah hati ini tenang, jamaah sekalian. Meskipun kita misalnya dirundung kesedihan, ditimpa penyakit, itu baik buat kita. Kadang-kadang sesuatu yang buruk itu ternyata dibalik semua ada kebaikan. Jadinya kan kita bisa tahu, oh nikmatnya sehat itu seperti ini. Betul gak jamaah? Gak ada yang mengetahui nikmat sehat kecuali dia sakit. Oh ternyata enak ya sehat itu. Dengan sakit ini akhirnya saya nanti kalau sehat akan tambah bersyukur saya kepada Allah. Jadi kadang-kadang jamaah sekalian, Allah memang menakdirkan satu kondisi hamba itu kerap kali dia melakukan kesalahan. Supaya setiap kali dia melakukan kesalahan, dia tahu ada penciptanya yang sedang menunggu dirinya untuk bertaubat kepada Allah. Dan dia mengemis minta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya banyak cara. Tapi kondisi ini bukan menjadi pembenaran kita bebas melakukan kemaksiatan. Tidak demikian jamaah sekalian. Tidak boleh kita berpemahaman seperti itu. Nggak boleh. Karena kita kan nggak pernah tahu akhir dari kehidupan kita. Betul apa betul? Kita berharap akhir kehidupan kita husnul khotimah. Kembali lagi, ini arti Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman semuanya dapat kasih sayang dari Allah. Sedangkan Ar-Rahim dzu rahmatin khassatin, Allah yang memiliki rahmat khusus. Yakhtassu biha ibadahul mu'minin. Nah, khusus Ar-Rahim, rahmat Allah yang hanya Allah berikan kepada orang beriman saja, khususnya nanti di akhirat. Itu perbedaannya. Saya ulangi jamaah.
perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, Ar-Rahman semua makhluk dikasih sama Allah. Sedangkan Ar-Rahim khusus orang-orang yang beriman saja, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Bisa diingat, ini perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi orang beriman bisa mengumpulkan dua sifat Allah. Bisa sifat Ar-Rahman, bisa juga Ar-Rahim. Orang kafir hanya satu, Ar-Rahman saja. Orang beriman dua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Apa arti Maliki Yaumiddin? Yang menguasai di hari pembalasan. Pembalasan di sini maksudnya hari kiamat, jamaah sekalian. Ada dua bacaan dan sama-sama sah, sama-sama dibenarkan. Boleh mali, mimnya panjang, maliki. Boleh pendek semua, Maliki Yaumiddin, boleh. Tetapi saya menghimbau dan mengajak, edukasikan dulu kepada masyarakat. Jangan sampai kita semangat lalu kita praktekkan Maliki Yaumiddin, nanti di belakang subhanallah semua. Karena wah, ini imam gimana sih? Ada kejadian nyata jamaah sekalian. Kalau tidak salah waktu itu di Medan. Ceritanya, orang ini bisa dikatakan sudah melanglang buana belajar ilmu qiraat, ilmu cara baca Al-Quran, berbagai macam versi di Timur Tengah dia keliling dan sudah khatam. Ceritanya pulang ke tanah air, ke Medan kalau nggak salah waktu itu sang pencerita yang menceritakan. Ada satu acara yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Saat itu sang qori membacakan Al-Quran bukan berdasarkan riwayat hafaz, riwayat yang biasa kita baca ini, tapi riwayat lain yang aneh. Apa kemudian komentar dari para hadirin? Wah, gimana nih bacaannya salah semua, disalahin jamaah sekalian. Padahal sang qori ini hafiz. Kemudian dia menguasai seluruh bacaan Al-Quranul Karim. Disalahkan sama penonton. Wah, salah, ini gak benar. Ini satu pelajaran penting buat kita. Hendaknya kita hati-hati, kita jaga lisan. Jangan sampai kita nanti malu sendiri jamaah sekalian bahwa ternyata kita yang kurang piknik, kita yang kurang jalannya jauh. Orang ini sudah sampai Sumatera, sudah sampai Sulawesi, kita baru sekitaran Bekasi, Jati dan sekenanya aja seperti itu. Paling banter mana? Nah, Senayan, Jatinegara. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ay al-mutasarrifu fi jami'i khalqihi bil qawli wal fi'li yaumal jazai wal hisabi. Artinya adalah penguasa yang bertindak terhadap seluruh makhluknya dengan firman dan juga dengan tindakan pada hari pembalasan dan hari hisab di hari kiamat nanti. Allah lah satu-satunya yang bertindak, kekuasaan penuhnya ada pada diri Allah Subhanahu wa taala yang tidak dikontaminasi korupsi, kolusi dan nepotisme. Intrik-intrik, suap menyuap sudah tidak ada lagi jamaah sekalian. Karena Allah adalah hakim, yang paling bijak. Zat yang maha adil, yang sudah tidak ada keadilan lagi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh sumber keadilan ada pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini dia arti dari Maliki Yaumiddin, penguasa hari kiamat. Ad-din di sini bukan diartikan agama jamaah, bukan. Sama seperti firman Allah, Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, surat apa itu? Al-Maun ya. Al-Maun. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Kan umumnya begitu ya terjemahan, padahal maksudnya yang mendustakan hari kiamat. Di sini pentingnya kita belajar bahasa Arab, salah satunya. Kadang satu kata mengandung arti banyak. Nah, arti mana yang diinginkan oleh Allah dalam firman-Nya ini? Itu dia PR kita jamaah sekalian. Disinilah salah satu sarana akhirnya kita mengetahui. Kadang-kadang ad-din seperti surat Al-Fatihah ayat keberapa? Ayat keempat.
artinya bukan agama. Ad-din di sini artinya hari kiamat, hari pembalasan. Bisa dipahami. Sama seperti tadi surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allahu a'lam bishawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Artinya la na'budu illa ant. Kami tidak menyembah kecuali engkau saja ya Allah. Mutadzallilina laka, dengan merendahkan diri kami di hadapanmu, wahdak la syarikalak, yang tiada sekutu bagimu ya Allah. Wala nasta'inu illa bika wahdak, dan kami tidak minta pertolongan kecuali hanya kepadamu saja. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Nabi pernah mengajarkan Ibnu Abbas, ya gulam, wahai gulam, ini u'allimuka bikalimatin, saya akan ajarkan kamu beberapa kalimat. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta, minta hanya kepada Allah. Jika kamu minta pertolongan, minta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, liyas al-ahadukum hajatahu rabbahu. Hendaknya kalian minta kebutuhan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yas'al syi'sa na'lihi idan koto. Meskipun dia itu minta hanya sekedar karena tali sendalnya putus, minta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama dahulu, jamaah sekalian, garam saja kalau nggak sangat-sangat mentok, mereka berada di titik yang kayaknya nggak mungkin lagi mereka kecuali dari orang lain, mereka nggak akan minta. Kalaupun minta, bukan minta tapi pinjem garam, jamaah sekalian. Hanya sekedar garam. Karena mereka nggak mau menodai tawakal mereka kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Memang kalau kita berkaca diri dengan orang-orang dahulu itu luar biasa. Malu jamaah sekalian. Kita tuh malu. Apa sih yang kita banggakan? Masalah kekayaan, orang dulu juga ada yang kaya, betul nggak? Masalah kesolehan, ya sudah. Jangan sombong, ibarat kata, luar biasa. Sebaik-baik orang yang kita jadikan tauladan memang betul satu ungkapan, orang yang sudah tiada. Karena orang yang sudah tiada ya sudah, dia membawa segala banyak kebaikan. Orang yang masih hidup berpotensi, bisa jadi keesokan dia berubah menjadi orang yang tidak baik lagi. Betul gak jamaah? Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini diarti. Wa fi dhimni hadzal khabar, ayat ini berisikan irsyadun ila qauli dzalika, petunjuk qulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kita hanya menyembah kepada Allah dan kita hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dullana, tunjukkanlah kami ya Allah ala tariqil wadihi, jalan yang terang, jalan yang tidak gelap, alladzi la wijaja fihi, yang tidak bengkok, yang tidak menyeleweng, wa wafiqna lisulukihi, dan berikanlah taufik kepada kami agar kami bisa menapaki jalan yang lurus itu, wa tsabbitna alai, dan kokohkanlah pijakan kami di atas jalan yang lurus itu. Permintaannya begitu agung jamaah sekalian. Wal murad qulu ihdinas siratal mustaqim, di mana hal ini kita baca ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kita lihat terjemahannya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Tariqul ladzina an'amallahu ta'ala alaihim bil hidayati ila siratil mustaqim. Jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat dan hidayah sampai kepada sirat mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini banyak tafsiran, tapi kalau kita kumpulkan semuanya saling melengkapi. Ada yang mengatakan siratal mustaqim itu adalah Islam, ada yang mengatakan siratal mustaqim adalah iman, ada yang mengatakan siratal mustaqim adalah sunnah Nabi alaihissalam. Bertentangan gak jamaah? Tidak, dikumpulkan ternyata saling melengkapi. Siratal mustaqim tiada lain kecuali
agama Allah, petunjuk Allah, hidayah Allah, dan yang menghantarkan kepada keriduan dan juga pahala Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Shiratal Mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang menyimpang atau sesat. Ghairil maghdubi alaihim. Jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Inna min sifatil ladzina an'amallahu ta'ala alaihim. Di antara sifat orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah adalah annahum laisu kal yahud. Mereka itu bukan seperti orang Yahudi. Yahudi dikatakan golongan yang dimurkai, langsung Nabi Muhammad SAW sendiri yang menafsirkan firman Allah ghairil maghdubi alaihim ini. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Kata sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al maghdubi alaihim al yahud. Orang yang dimurkai di surat Al-Fatihah, kata Nabi langsung nih jamaah sekalian, Nabi sendiri yang menafsirkan, adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, sebab mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan, tidak dipraktekkan. Mereka menyembunyikan ilmu. Sudah jelas-jelas di dalam Taurat dan Injil akan datang nanti Nabi terakhir ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad bagi ungkapan mereka, kalau bagi kita Muhammad. Tapi mereka tidak mau beriman. Coba baca sirah nabawiyah jamaah sekalian. Berapa banyak orang-orang Yahudi yang masuk Islam? Tidak sebanyak yang mungkin berdasarkan bayangan kita. Justru kebanyakan mereka semuanya benci, punya dendam kesumat, bahkan tak jarang mereka berkonspirasi untuk menghilangkan nyawa Nabi SAW. Salah satu sebab diusirnya Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani An-Nadir yang menempati kota Madinah saat itu, pengkhianatan demi pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap perjanjian yang mereka adakan bersama kaum muslimin. Bukan orang Islam yang mengkhianati, mereka yang mengkhianati jamaah sekalian. Pantang bagi orang Islam mengkhianati perjanjian. Pada tahun 2 Hijriyah terjadi perang Badar Kubro. Sebelum perang Badar, sahabat Hudzaifah dan bapaknya Suhail datang dari kota Mekah menghampiri Nabi, cerita, wahai Nabi, sebelum saya keluar dari kota Mekah, saya ditahan sama orang-orang Quraisy. Mereka menanyakan mau kemana saya. Saya katakan kami mau ke Madinah. Kemudian mereka bertanya, mereka mengatakan pasti kamu akan membantu Muhammad dalam perang Badar ini. Kami hanya terdiam. Akhirnya kamu gak boleh keluar sampai kamu berjanji tidak akan ikut perang Badar bersama Muhammad. Akhirnya kami terpaksa, wahai Nabi. Kami hanya ingin bergabung. Tidak ada cara lain keluar dari kota Mekah kecuali menandatangani perjanjian itu. Apa kata Nabi? Padahal perjanjian ini gak harus ditepati. Tapi Nabi ingin memberikan satu pelajaran penting kepada para sahabat khususnya dan umatnya yang nanti belajar ilmu sirah nabawiyah, bahwa janji itu satu hal yang sangat sakral dalam agama Islam. Apa kata Nabi SAW? Insorifa, kalian lanjutkan perjalanan kalian berdua ke kota Madinah. Nafilahum bi ahdihim, kita akan tepati janji bersama orang-orang Quraisy. Padahal mau perang jamaah sekalian, masih ditepati janjinya oleh Nabi SAW. Wa nasta'inullaha alaihim, kita mohon pertolongan kepada Allah untuk melawan mereka. Gak ada ceritanya orang Islam, gak ada sejarahnya dari pertama kali Islam datang yang dibawa Nabi SAW mengkhianati janji. Yang ada mereka lah yang mengkhianati janji. Maka jamaah sekalian, jangan ajarkan Islam tentang keadilan. Jangan ajarkan. Islam telah meletakkan batu pertama keadilan sejak kemunculannya. Lebih baik kita berbicara tentang keadaan sebenarnya kaum muslimin. Bagaimana? Itu lebih jujur. Jangan ajarkan kepada kita tentang keadilan. Karena Islam telah memiliki keadilan itu sendiri. Allahu alam besok. Kembali lagi. Jadi ghairil maghdubi alaihim siapa?
Orang yang dimurkai siapa? Yahudi. Alasannya karena mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Wah, berarti ini kan cambuk buat kita juga jamaah. Betul nggak? Sindiran buat kita. Kita kan nggak mau dikatakan temannya Yahudi. Ada yang mau di sini? Nah, nggak ada yang mau. Maka dari itu kita berusaha jamaah. Berusaha meskipun kita sadar kita juga yang namanya manusia pasti banyak tergelincirnya. Yang penting kita punya niatan dan kita minta tolong kepada Allah, semangat untuk terus mengamalkan, mempraktekkan ilmu kita. Meskipun sedikit demi sedikit. Yang bapak-bapak punya ilmu tentang manajemen rumah tangga berdasarkan syariat Islam, amalkan bapak-bapak sekalian. Mungkin kalau selama ini tidak merasakan surganya dunia, surganya rumah tangga, salah satu penyebabnya kita sendiri. Bagaimana kita kurang pandai, kurang cakap merangkul keluarga di dalam rumah tangga. Senyum kita hanya kita berikan kepada teman-teman sahabat. Kalau sama sahabat senyum kita selebar-lebarnya. Sahabat kita selalu ada pertanyaan, apa yang bisa saya bantu? Tapi kalau sama keluarga, sama istri, sama anak, lebih angker daripada kuburan yang udah gak keurus lagi jamaah sekalian. Maka tak heran panasnya luar biasa, seakan-akan neraka di dunia. Mungkin kita penyebabnya. Jangan dulu tembakan kesalahan kita arahkan kepada istri, anak, dan keluarga. Barangkali kitalah yang belum pandai mengatur itu semua. Yuk kita praktekkan. Minimal dari dalam rumah tangga. Ingat, di antara ciri orang yang paling terbaik adalah mereka yang perlakuannya kepada keluarga baik. Nabi SAW bersabda, khairun nasi khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga. Harusnya pertanyaan apa yang bisa saya bantu? Karena orang pertama yang mendapatkan pertanyaan itu istrinya. Karena istrinya lah orang yang setiap detik berada di sisinya. Senang, sedih, suka, gembira, ria. Istrinya lah yang mendapatkan semua itu. Bukan teman-temannya, betul nggak jamaah sekalian? Bukan teman-temannya, tapi istrinya. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf yang kesindir jamaah sekalian. Ini himbauan buat yang berbicara juga. Gak apa-apa kesindir jamaah ya. Gak apa-apa. Demi kebaikan kita bersama. Waladhdallin, yang menyimpang, atau di sini langsung tegas sekali, yang sesat. Siapakah mereka? Kita kembalikan aja deh kepada Nabi supaya selesai perkaranya. Tidak ada lagi debat kusir di antara kita. Sama, riwayatnya sama. Karena ini dipotong saja dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu ta'alaan. Rasulullah SAW bersabda, waladhdallin an-nasara. Orang-orang yang menyimpang adalah orang-orang Nasara. Alasannya kenapa? Kebalikan dari orang Yahudi. Mumtaz, barakallahu fiik. Gak punya ilmu tapi beramal. Gak punya ilmu tapi praktek. Jangan sampai kita punya karakter seperti itu. Kita berilmu dulu jamaah sekalian, kita pahami, baru kita praktekkan, kita amalkan. Itu harusnya yang kita bangun supaya amalan kita diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia jamaah sekalian, kurang lebihnya tafsir Al-Fatihah secara ringkas. Yang terakhir, tujuan dan topik utama surat Al-Fatihah adalah yang pertama, ini yang terakhir. Sifatullahi azza wa jal. Al-Fatihah membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya tadi pada ayat yang berbunyi Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabbul Alamin atau Rabbil Alamin. Allah pemilik segala alam semesta ini. Allah rajanya. Allah raja di raja. Allah pemilik tunggal alam semesta ini. Kemudian yang kedua berbicara tentang al-yaumul akhir, hari kiamat. Yang berikutnya ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan Allah dalam ibadah. Di antaranya meminta dan berdoa. Enggak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta hanya kepada Allah. Jangan kepada yang lainnya. Kepada kuburan, kepada pohon keramat, tidak jamaah sekalian. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang berikutnya at-ta'rif bis-siratil mustaqim tariqil muhtadin. Kita mengenal apa itu sirat mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus tiada lain adalah jalan orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tajannubu tariqil ghawin minal maghdubi alaihim waladdallin. Menjauhkan diri kita dari jalan orang-orang yang tertipu dan jalan orang-orang yang buruk, dari kalangan yang dimurkai dan yang menyimpang, Yahudi dan Nasara. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan seperti mereka dan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah untuk tetap kokoh di atas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Selesai jamaah sekalian, alhamdulillah. Kemudian gimana Pak Edi? Ada yang mau jawab dari pertanyaan saya? Apa? Oh, baik. Ya. Tadi menyangkut Pak Ustaz bilang tadi, sahabat Rasulullah berukiah dengan Al-Fatihah. Ya. Saya pun sendiri Pak Ustaz dan banyak mungkin orang lain ya. Boleh nggak selain dari kita berukiah dengan Al-Fatihah itu, banyak kita lihat termasuk diri saya sendiri. Iya. Kita menginginkan Al-Fatihah pada almarhumah, pada saudara-saudara kita yang sakit, pada saudara kita mungkin lagi berperang. Apakah itu dibolehkan? Saja Pak Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya pun singkat seperti pertanyaan, boleh. Kenapa Al-Fatihah seakan-akan? Karena untuk menunjukkan keagungan Al-Fatihah dan karena kita membahas sekarang surat Al-Fatihah. Boleh jamaah sekalian. Bahkan pada saat Nabi disihir, Nabi saja kena sihir oleh orang Yahudi, Labid bin Asom. Ini dia pelakunya jamaah sekalian. Nggak tahu modusnya apa dan motifnya apa. Yang jelas ya benci tentu saja. Nabi disihir dan yang meruqyah Nabi nggak tanggung-tanggung, malaikat. Diruqyah dengan 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Surat Al-Mu'awwidzatain. Jadi boleh selain Al-Fatihah. Allahu a'lam bishawab. Bagus. Ya. Kan bagi pada orang tua kan hormat orang tua ya. Iya. Kemudian kan banyak sekali kan orang tua di sekolah bisa kaki, akhirnya diminum tuh gimana tuh? Ada nggak? Iya. Ada rasa. Baik. Allahu a'lam bishawab. Saya hanya bisa saya hanya bisa menghimbau apabila itu terkesan berlebihan lebih baik kita hindari. Khawatir hal itu tidak diketahui oleh generasi kita bahwa ini hanya sekedar pemuliaan dan penghormatan. Apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Nuh pada akhirnya berbuat syirik? Karena diawali generasi dulunya itu tidak menjelaskan secara utuh bahwa mereka ketika membangun patung orang-orang soleh hanya sekedar menghormati. Belum lagi campur tangannya iblis laknatullah alaih. Bagaimana mereka memberikan syubhat kepada generasi yang seterusnya. Kamu tahu nggak, nenek moyang kalian itu menghormati patung-patung ini. Bahkan mereka minta, oh iya betul juga. Disitulah. Jadi Islam memiliki satu peranan, salah satunya adalah menutup celah yang bisa menciderai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang dirasakan ini akan menimbulkan sinyal-sinyal yang dikhawatirkan satu saat akan disalahpahami, lebih baik ya kita bahwa penghormatan itu insya Allah ada tempat-tempat tersendiri yang sudah dijelaskan dan tidak akan mengurangi bagaimana bentuk baktinya anak kepada orang tua. Islam sudah memberikan porsi yang sangat indah dalam hal ini. Allahu a'lam bishawab. Bagus pertanyaannya. Cukup jamaah? Baik. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.